Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan lugas oleh Ustadz Abdur Rafi LC berkenaan tentang kepemimpinan Islam. Yang ingin kami tanyakan, ya mungkin bapak-bapak juga ingin bertanya, cuman mungkin malu sama tadi yang disebutkan, mewakili teman-teman yang lain. Seberapa penting kepemimpinan Islam sehingga Khilafatul Muslimin harus mempelopori kepemimpinan tersebut? Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin ada lagi monggo Pak, silakan dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ayat itu kan penggunaannya fi'il amr, wa'tasimu di surat An-Nisa itu. Wa'tasimu Al-Imran. Oh iya, Al-Imran. Ya, lupa. Di surat Ali Imran itu wa'tasimu kan. Fi'il amr kan yang kita sering dengar yaqtadil wujub. Illa dalla dalil ala annahu lil ibahah wal sunnah. Pada dasarnya fi'il amr itu kan untuk wajib perintah, kecuali ada qarinah, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa dia hanya sunnah atau makruh. Nah, maka kepemimpinan ini sifatnya wajib. Jadi kaum muslimin wa'tasimu, wajib hukumnya atau harus mereka semua dalam ikatan persatuan, dalam ikatan jamaah atau dalam ikatan kekhalifahan, sistem kepemimpinan kaum muslimin di bawah satu pemimpin. Bahasa Arabnya khilafah ala minhajin nubuwah, khilafatul muslimin, khilafah Islamnya itu nafsul mustalah, satu istilah. Maknanya adalah sistem kepemimpinan umat Islam di bawah satu orang pemimpin. Ini hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kita kaji di buku-buku akidah, kalau di Azhar itu, di Mesir, di Al-Azhar itu yang dipakai adalah maqasid. Maqasid punya Imam Al-Iji, Aiduddin Al-Iji. Itu di situ juga dibahas di maqasid itu bahwa kepemimpinan atau wajibnya kaum muslimin punya seorang pemimpin itu hukumnya fardu ain, wajib ain. Jadi masing-masing kita itu wajib hukumnya punya pemimpin. Hanya mungkin karena lama tidak disosialisasikan dan para ulama yang menyuarakan kebenaran ini pun banyak yang disingkirkan karena orang-orang musuh-musuh Allah dari kalangan barat kan memang yang menghancurkan kepemimpinan Islam dulu itu orang-orang Yahudi Donama, orang-orang Yahudi yang diutus oleh Inggris untuk masuk ke dalam tubuh kesultanan Islam, kepemimpinan Islam yang global dulu itu. Nah, mungkin karena terlalu lama jadi pada lupa tentang wajibnya kepemimpinan. Kadang sholat aja kita kadang lupa, dan itu masih wajar kalau dia lupa atau belum tahu. Karena lupa dan karena belum tahu, itu ada hadisnya di hadis yang lain. Rufi'al qalam an thalath, an nisyan, kemudian jahil, kemudian wamastukriha alaih, dan anin naim hatta yastaiqid. Ada 4 kan. Jadi terkadang sesuatu yang wajib itu tidak menjadi berdosa kalau dia lupa atau dia belum tahu ilmunya, karena mungkin dia, kalau dalam bahasa Arab itu badui. Badui itu artinya orang-orang yang tinggal di padang pasir yang jauh gitu, karena dia nggak tahu ilmunya. Atau yang ketiga mungkin karena dipaksa,
dipaksa oleh orang-orang Inggris, seperti orang-orang Islam di Baghdad dulu dipaksa oleh Tartar untuk meninggalkan kepemimpinan kaum muslimin, bahkan dipaksa untuk jadi orang kafir, untuk murtad. Atau yang keempat, karena dia sedang tidur. Dan kalau karena sebab empat ini, insya Allah masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dimaafkan. Hanya bagi yang sudah tahu, ya sebaiknya mari sama-sama kita dalam satu kepemimpinan. Ibarat lidi itu, kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, istilah kita punya rumah kotor itu, kita pengen nyapu, tapi lidinya itu cuma 5 batang, kan agak sulit tuh nyapunya tuh. Ayo kita amal soleh, kerja bakti, kita bersihkan masjid itu banyak daun-daun, tapi yang kita punya itu cuma 5 lidi. Atau masing-masing orang punya tongkat. Tongkat itu kan walaupun ada 5 dan walaupun dia kuat, tapi untuk bersih-bersih agak sulit. Beda dengan kalau lidi-lidi itu sampai 100 itu diikat dalam satu kesatuan, dalam satu kepemimpinan, dikendalikan oleh satu pemimpin, orangnya itu. Maka untuk bersihkan enak dia. Kalau di desa biasanya masih pakai lidi yang dari kelapa itu, biasanya dari batang kelapa. Itu kami masih sempat merasakan dulu, diajari sama mbah itu, sapu lidinya pakai itu. Malah kadang lebih enak pakai itu, lebih bersih seperti itu. Jadi keuntungannya kalau kita bersatu dalam satu kepemimpinan adalah kaum muslimin baik di Indonesia, di luar negeri, baik itu di Pringsewu, di Cipadang atau di tempat-tempat yang lain itu, mereka punya alaqoh, punya ikatan yang sangat kuat, yang bisa saling membantu satu sama lain, dan itu merupakan kewajiban kita. Itu adalah ahamiyah tentang imaratuddin, kepemimpinan dalam din. Mungkin bisa mewakili dari pertanyaannya tadi. Itu aja, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketahui bahwa berjamaah itu atau bersatu di dalam Islam itu hukumnya wajib. Namun kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan sudah banyak jamaah-jamaah yang lebih dahulu mereka menamakan jamaah gitu kan. Mereka sudah memiliki pemimpin-pemimpin. Nah, kemudian kita dakwahkan harus bersatu. Mereka sudah merasa saya sudah punya pemimpin. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kita untuk menegaskan bahwa bersatunya di mana ini, kenapa harus khilafah? Nah, jadi pertanyaan intinya yaitu kenapa kita harus bersatu di dalam khilafah? Kenapa harus khilafah gitu aja? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ini Pak kalau yang nanya malah dari jamaah kita. Mungkin maksudnya supaya mungkin dari bapak-bapak mau bertanya ada yang malu atau bagaimana, jadi mungkin supaya tersampaikan pesannya gitu Pak. Tidak ada unsur negatif insya Allah. Niatnya baik semua insya Allah. Jadi dalam syair Arab itu disebutkan, dalam sebuah syair Arab disebutkan, kullun yadda'i bilaila wal laila yukirru bidzalik. Semua orang boleh mengklaim sesuatu, tapi Laila lah yang berhak mengklaim siapa pacarnya. Itu dalam syair Arab. Artinya ketika kita menyebutkan bahwa semua kita berada dalam satu kepemimpinan, maka yang pertama kali kita tanyakan adalah mana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena takribus syariah itu dari nubuah atau dari wahyu. Legitimasi atau din ini dibangun di atas wahyu atau di atas dalil dari Rasulullah SAW.
Nah, maka ketika kita lihat hadis, kemudian lihat Quran, memang bahkan di sejarah pun memang tidak ada yang lain kecuali dengan sistem kehalifahan. Mau kita pergi ke Mesir atau ke Madinah, ini pekan ini dibuka Ma'rad di Mesir, dibuka pameran buku kitab di Mesir. Itu termasuk yang terbesar nomor 2 di dunia setelah pameran kitab di Jerman, di Munich, Jerman. Jadi kalau kita lihat di Google itu pameran buku terbesar itu di Jerman, Munich. Nomor 2-nya di Mesir. Nah, itu ana termasuk dulu pas masih muda termasuk yang tidak puas ketika didakwai kekhalifahan ini. Tidak puas. Kami pribadi dahulu itu ketika didakwai kekhalifahan ini tidak puas. Sehingga dulu pas sekolah di Mesir itu setiap Ma'rad ana kunjungi semua stan-stan kitab itu, stan-stan kitab. Dari mulai penerbit yang dari Suriah, dari Saudi, dari Lebanon. Pokoknya semua kitab yang membahas tentang kepemimpinan Islam, baik itu Ahkam Sultaniyah dan yang lain-lainnya, itu hampir bisa dipastikan ana beli. Memang ketika ana baca memang tidak ada mustalah lain atau tidak ada ruang lain kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah khilafah. Sehingga tidak boleh ketika Rasulullah sudah menjelaskan detail tentang satu masalah kemudian kita menyelisihinya. Ketika Rasulullah sudah bilang sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kita inginnya 4 rakaat, atau sholat isya 4 rakaat, kita inginnya 5 rakaat, itu tidak boleh. Maka satu-satunya jalan untuk bersatu dalam satu kepemimpinan adalah dalam sistem kehalifahan. Adapun orangnya bisa siapa saja, boleh orang Indonesia, afdolnya orang Quraisy. Dan kebetulan Khalifah Ustadz Abdul Qadir Barja itu orang Quraisy dari Yaman Hadramaut, keturunan Quraisy, keturunan nasab suku Quraisy. Itu saja mungkin dari kami, Pak. Mohon maaf kalau waktunya berkepanjangan. Mari, Pak.